Nah, bagian yang ketiga, kita akan membahas tentang operasi hitungan dalam angka penting. Nah, operasi hitungan dalam angka penting ini ada nanti beberapa jenis ya. Yang pertama, kita bahas dulu operasi pembulatan. Nah, pembulatan angka penting itu di sini ada aturan pembulatan. Yang pertama, jika dia itu lebih dari 5 dan ada yang kurang dari 5 atau tepat di angka 5. Nah, kita bahas dulu yang pertama, jika lebih dari 5. Jika lebih dari 5, maka angkanya dibulatkan ke atas ya, ke atas. Nah, contohnya itu, misalnya gini, diketahui misalnya 4,327. Nah, kan angka terakhirnya itu 7. 7 itu besar dari 5 kan, jadi dibulatkannya yaitu, dibulatkannya menjadi 4,33 karena angka 7 itu besar dari 5 ya, atau contohnya lagi 12,77. Nah, berarti dibulatkannya menjadi 12,8. Nah, karena angka 7 ini juga lebih besar dari angka 5. Oke. Nah, yang kedua, angka kurang dari 5. Angka dibulatkan, berarti aturannya dia dibulatkan ke bawah. Nah, contohnya itu misalnya 4,412. Nah, jadi dibulatkan, kan 2 ini berarti kecil dari 5 kan, jadi dibulatkannya adalah 4,41. Nah, kayak gitu ya. Nah, atau misalnya 20,33 misalnya, 20,33 berarti dibulatkannya itu menjadi 20,3 karena angka 3 kecil dari 5. Nah, kemudian kalau angkanya tepat dengan 5, sama dengan 5, dia ada dua aturannya. Ada yang ganjil, ada yang genap. Nah, kita lihat dulu yang ganjil ya. Yang pertama itu yang ganjil. Nah, jadi kan dibulatkan ke atas jika sebelum angka 5 itu ganjil. Nah, contohnya gini. Kalau dia ganjil, nah misalnya 2,475. Nah, jadi kan di depan ini di depan angka 5 ini kan ganjil ya, ganjil. Berarti dibulatkannya menjadi 2,48 gitu. Atau misalnya 43,3 berapa yang ganjil lagi? Misalnya 3 misalnya 35. Nah, berarti ini dibulatkannya ke 43,34. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ada bilangan genap. Nah, kalau genap itu contohnya misalnya 2,465. Berarti dibulatkannya kalau genap dibulatkan ke bawah ya. Nah, berarti 2,46 kayak gitu ya. Atau misalnya berapa lagi? 15,225. Nah, berarti ini dibulatkannya ke 15,22. Kayak gitu. Oke? Nah, kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Jadi ini adalah aturan dari operasi pembulatan. Kita lanjut ke operasi selanjutnya ya. Nah, baiklah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu operasi hitungan dalam angka penting. Jadi operasi hitungan angka dalam apa namanya? Yang operasinya itu kita membahasnya tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, contoh pertama, cara operasi dari penjumlahan dan pengurangan itu. Nah, di sini ada contoh yang pertama pengurangan ya. Nah, cara menghitungnya itu yang pertama misalnya 468,39. Yang pertama itu kita caranya itu hitung angka AP di belakang koma ya. Berarti ini ada hanya khusus di belakang koma. Jadi AP di belakang koma. AP di belakang koma. Begitupun dengan penjumlahan sama ya. Nah, ini kan komanya nih. Berarti kita hitung di belakang koma 1, 2, 3. Berarti ada 3 AP ya. Kemudian kalau yang ini 1, 2. Berarti ini ada 2 AP.
2AP. Nah, kemudian kita kurangkan seperti biasa, itu dapat hasilnya sekitar 53,21. Nanti hasilnya itu kan di sini ada kita ambil AP yang terkecil di belakang koma ya. Sorry, berapa? Bukan 21 ya. 53,185. Nah, gini. Kan yang paling kecil 2AP ya. Yang paling kecil itu 2AP. Kemudian hasilnya nanti harus menjadi 2AP. Berarti kita ganti menjadi gunakan aturan pembulatan. Karena di sini bilangannya genap ya, genap. Berarti kita bulatkan ke bawah di belakangnya 5 kan. Jadinya hasilnya itu adalah 53, berarti sampai sini aja kan. 1, kita ambil 2 angka penting, 1, 2 gini. Yang kakak garis ini ya. 53,18. Kenapa 18? Karena di belakangnya 5. 5 itu adalah bilangan 5 pas di 5. Lihat lagi materi kita pembulatan ya. Dan di depannya itu adalah genap. Nah, kayak gitu. Jadi hasilnya itu adalah 53,18. Oke, paham ya? Next, kita lanjut penjumlahan. Nah, misalnya gini, sama ya aturannya, penjumlahan juga seperti itu ya. Kita hitung yang di AP di belakang koma. Nah, yang ini ada 1, 2. Berarti ini ada 2 AP di belakang koma ya. Kemudian kalau yang ini ada 1 AP, ini ada 2 AP. Nah, hasilnya nanti di belakang koma harus AP yang terkecil yaitu 1 AP. Nah, berarti ini kalau kita jumlahin hasilnya adalah sekitar 296,75. Nah, jadi kan kita harus 1 AP tuh, kita garis 1 AP di belakang koma berarti kan sampai sini aja nih. Nah, lihat dia 5. 5 itu di depannya ganjil ya. Berarti hasilnya itu adalah 296,8. Dah, kayak gitu. Paham ya? Nah, kalau misalnya paham, mungkin nanti silakan dikerjakan latihannya untuk lebih paham lagi ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut bagian yang C, yaitu operasi perkalian dan pembagian. Nah, yang pertama itu ada perkalian. Nah, untuk perkalian itu, nanti kita bahasnya kalau misalnya penjumlahan kan di belakang koma saja. Kalau di perkalian ini, yang kita hitung adalah semua angka ya, semua angka penting yang ada, baik di depan koma maupun di belakang koma. Kita lihat contohnya. Misalnya di sini 24,51 dikali 12,3. Ini kita hitung ada 4 AP ya. 1, 2, 3, 4. Ini ada 3 AP. 1, 2, 3. Berarti ada 3 AP ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti hasilnya itu harus mengandung 3 AP ya. Jadi nanti ini kita kalikan hasilnya itu adalah sekitar 301,473. Berarti 3 AP kan? Kita maunya 3 AP, berarti kita hitung 3 AP itu di hasilnya dari depan. 1, 2, 3. Kalau penjumlahan pengurangan di belakang koma. Kalau misalnya perkalian harus dari depan. Nah, 301 itu kita lihat di belakangnya ada angka 4. 4 itu ternyata kecil dari 5. Kalau kecil dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Oke. Dibulatkan ke bawah. Sehingga hasilnya itu adalah 301 yang kita ambil ya. Nah, kemudian kita lanjut. Paham ya? Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Nah, kemudian kita lanjut bagian angka eksak. Nah, kalau angka eksak itu, nah contohnya gini. Ini ada kita hitung, ini misalnya ada 4 AP. Nah, sedangkan yang ini adalah angka eksak. Jadi angkanya tidak berkoma ya. Nah, atau bisa juga konstanta gitu. Nah, jadi nanti hasilnya itu harus angka eksak yang ada. Kalau misalnya ada 3 nanti tetap yang terkecil. Tapi karena ini hanya AP dan angka eksak, berarti yang ada AP aja yang kita ambil ya. Jadinya ini kalau dikalikan hasilnya adalah sebesar berapa nih kira-kira? 219 ya. 219. Nah,
karena dia 4AP, gimana caranya? Berarti ini kan baru 3AP nih. 1, 2, 3. Nah, ini kan baru 3AP. Supaya dia 4AP, berarti harus kita tambahin. Berarti hasilnya, supaya dia 4AP, ya udah kita tambahin aja. 219,0. Nah, ini jadinya 4AP ya. Sama kan? Kayak gitu. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita lihat bagian pembagian. Nah, misalnya gini, pembagian ini tetap kita tentukan juga sama caranya ya. Pembagian itu kita harus menentukan AP-nya juga. Ini ada 3AP. Ini ada 2AP. Nah, ini kalau dibagi itu hasilnya adalah sekitar kan nanti hasilnya itu harus AP yang terkecil kan. Nah, jadi ini 12,5 dibagi 2,5 itu kan hasilnya 5. 5 kan. Nah, karena dia harus 2AP berarti jadinya itu ya udah kita tambahin aja. Hasilnya menjadi supaya dia 2AP 5,0. Jadi ini adalah 2AP gitu. Oke, kalau dia kurang. Nah, karena hasil kita kan hanya 1AP nih, 1AP. Sedangkan kita harusnya maunya 2AP kan, makanya ditambah koma 0 gitu. Oke, nah kita lihat yang pembagian angka eksak. Nah, misalnya ini 2,25 itu adalah 3AP. Ini ada angka eksak, Berarti 2,25 dibagi dengan 25 itu hasilnya adalah, nah nanti kan hasilnya harus yang ini, yang 3AP ini kan. Jadi ini hasilnya itu adalah 0,09. Nah, 0,09 ini baru ini kan, baru 1AP kan. Nah, ini kan baru 1AP nih. Yang ini aja kan, berarti baru 1AP. Nah, kita harusnya itu menjadi 3AP. Berarti hasilnya itu supaya dia 3AP, jadikan 0,0900. Jadi 1, 2, 3. Berarti ini 3AP. Karena 0 di belakang angka yang bukan angka 0 dan di belakang koma itu dihitung kan. Karena ini kan koma. Ingat lagi kecuali dia misalnya 100. 100 ini baru 1AP aja kan. Tapi kalau misalnya 1,00 ini baru 3AP. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dia berkoma, itu dihitung. Tapi kalau dia tidak berkoma, nggak dihitung ya. Oke, paham? Nah, kita lanjut. Kalau paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oh ya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ayo kita berlatih. Di sini ada 2 soal ya, 2 soal. Yang pertama itu ada perkalian, kemudian ada penjumlahan. Nah, ini ABC-nya ya, ini pilihan gandanya, pilihan ganda. Nah, silakan adik-adik cari, nanti gunakan aturan pembulatan ya, aturan pembulatan. Nah, jadi supaya paham, silakan catat di buku catatannya dan kerjakan latihan ini di buku catatannya. Kalau sudah dapat, boleh di komen nanti kita bahas sama-sama apakah yang dicari itu benar atau tidak. Oke? Tetap semangat ya. Nah, untuk adik-adik yang ingin melanjutkan belajarnya, silakan klik video berikut ini. Nah, ini adalah lanjutan video dari pembelajaran kita. Oke?